Saya mengamati ada 7 hal kenapa orang ya yang menjalankan bisnis online itu tidak atau belum sukses ya. Jadi ada orang yang menjalankan bisnis online, mereka cepat sekali ya mencapai kesuksesannya, jauh relatif lebih cepat daripada yang lain. Tetapi sebagian besar orang itu mereka tidak kemana-mana ya, mereka sepertinya berputar-putar jalan di tempat ya. Nah, karena mereka mengalami 7 hal ini ya, jadi saya menemukan ada 7 alasan kenapa orang belum sukses menjalankan bisnis online. Nah, Anda bisa cek apakah dari 7 hal ini ada yang Anda alami atau menimpa Anda. Kalau ada, maka Anda lakukan yang sebaliknya ya, sehingga Anda tidak membuang banyak waktu ya, tidak muter-muter di tempat ya, dan tidak membuang banyak tenaga, uang, dan waktu Anda ya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi ada yang namanya bright shiny object syndrome. Ini satu istilah ya yang sangat menarik ya, yang cepat atau lambat kalau Anda mulai bisnis online, Anda menjalankan bisnis di internet ya, Anda berkarir di internet ya, di digital marketing, maka Anda akan pernah mendengar yang namanya bright shiny object syndrome. Sebuah sindrom di mana kita selalu dipapar ya atau ditawarkan dengan sesuatu objek ya yang berkilauan ya, sesuatu yang kelihatannya wah ya. Misalnya Anda mendapatkan di email Anda atau di YouTube ya, bagaimana hanya dengan misalnya ya baca email, cuman klik-klik di HP Anda ya, klik iklan atau klik aplikasi tertentu, tapi Anda bisa mendapatkan ribuan dolar ya per hari. Atau Anda hanya melakukan hal yang sangat sederhana ya, misalnya baca iklan atau submit iklan ya, atau memforward email itu atau iklan itu ke orang-orang yang Anda kenal. Lalu kalau mereka bergabung, mereka ikut melakukan hal yang sama, maka Anda akan dapat poin misalnya, dapat rupiah, dapat dolar ya. Ketika Anda menjangkau lebih banyak orang, Anda lebih rajin ya, maka hasilnya akan lebih besar. Ini contoh ya bahwa ini normal dialami oleh orang-orang yang memulai bisnis online. Ya, mereka biasanya mengira ya bahwa bisnis online itu bisa menghasilkan uang cepat. Merasa bahwa oh, bisnis online itu beda dengan bisnis offline gitu ya, bisnis tradisional. Kalau di online itu dengar-dengar gitu katanya ya orang bisa dapat ribuan dolar dalam waktu singkat. Saya sudah melakukan bisnis online lebih dari 10 tahun ya. Kalau ya semua yang dikatakan itu benar, penawaran-penawaran saya lihat di YouTube juga ya, hanya dengan nonton video ya setiap hari ya bisa dapat dolar. Wah, ini gak masuk akal gitu loh. Dan itu masih ada orang yang buat video menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, ini yang namanya bright shiny object syndrome. Selalu ada sesuatu yang menarik dari dulu waktu saya memulai bisnis online ya, dari awal-awal dulu saya belum tahu banyak, itu sudah waduh macam-macam, uang dolar, uang panas ya, hanya cuman buka website begitu ya bisa dapat rupiah ya, hanya dengan member get member gitu kan, hanya nyari-nyari member aja oh kita bisa dapat dolar ya, dan tambah lama tambah banyak karena internet itu kan seluruh dunia. Kita bayangkan kalau kita cepat masuk kemudian kita cepat promosikan gitu ya, ini berkembang ke seluruh dunia, wah downline kita jadi banyak gitu kan, member kita jadi banyak, kita bisa dibayar mahal sekali. Ini adalah masuk shiny object syndrome. Dan ini yang membuat menjalankan bisnis online itu menjadi sulit, menjadi lama. Karena sebagai manusia kita memang selalu suka dengan hal-hal yang kelihatannya mudah, ya kelihatannya bersilau, berkilauan, nggak kerja tapi dapat duit, duduk diam dapat duit, gitu kan, duduk di kursi santai tapi tiap bulan ada uang yang dikirim dan seterusnya. Sudah sangat wajar kalau orang itu berpikir bahwa ada shortcut ya, ada jalan pintas ya untuk mendapatkan uang. Nah, sayangnya ya tidak bekerja seperti itu kan. Kalau kita lihat kenapa orang bisa punya gaya hidup yang luar biasa, jadi artis ya, penghasilannya besar. Kenapa seperti misalnya Ronaldo ya, pemain sepak bola ya, bayarannya sampai puluhan miliar per bulan gitu. Padahal yang kita nggak lihat adalah Ronaldo itu sudah berapa belas tahun ya latihannya ya. Mungkin dari usia 12-13 tahun, dari usia 10 tahun sudah main bola. Sekarang sudah, anggaplah sudah 35 tahun, berarti hampir sepenuh hidupnya itu
dia bermain bola. Begitu juga dengan kalau kita lihat artis-artis yang, wih, enak sekali, ya bisa beli mobil mewah, rumah mewah, gitu ya, gaya hidupnya luar biasa. Yang kita tidak lihat adalah mereka seringkali membangunnya nggak 1-2 tahun, mereka membangunnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, baru sampai di posisi mereka. Nah, begitu juga dengan di bisnis online. Kalau kita lihat, wih, orang ini katanya dapat 1 miliar per bulan, orang ini katanya dapat 100 juta rupiah per bulan. Yang kita tidak lihat, kadang-kadang tidak sadari adalah berapa malam-malam dia tidak tidur, ya, dia harus begadang, menonton, memandangi layar laptop mereka, ya, hari demi hari. Pada saat orang-orang lain sudah tidur, mereka harus terus ketik ya, membuat ini, membuat website ya, mencoba ini, mencoba itu, melakukan trial and error di depan laptop mereka hari demi hari, dan itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak sadari. Nah, oleh karena itu ya kita harus berhati-hati terhadap jebakan bright shiny object syndrome. Bisa mengena ke siapapun, termasuk saya. Ya, karena selalu ada hal-hal yang baru yang menarik. Nah, yang kedua adalah information overload. Ya, ini juga satu istilah yang di internet biasa ya. Kalau Anda menjalankan bisnis online, Anda perlu mengenal istilah-istilah seperti ini ya. Jadi, saya sering mengatakan bahwa kita perlu belajar ya setiap hari. Ya, setiap hari saya nonton video, ada video-video yang saya ulang-ulang, subscribe ke channel-channel yang bagus-bagus ya, baik lokal maupun luar negeri. Jadi saya secara konstan belajar. Ya, itu ada satu hal yang baik. Tetapi saya sendiri bisa terjebak, ya, kita semua itu bisa terjebak dengan mode belajar ya, di mana kita tidak melakukan. Istilahnya itu information overload ya. Terlalu banyak yang dipelajari. Kepala kita nih, waduh, belum selesai baca ini, nonton ini, sudah baca ini, ya sudah dengar orang yang lain lagi, sudah ikutin channel yang lain lagi, dan kadang-kadang itu berbenturan informasinya. Ya, yang ini bilang tiap hari bikin video, ya, yang ini bilang jangan tiap hari bikin video. Ya, yang ini yang penting kualitas, yang penting tuh banyaknya video setiap hari supaya banyak gitu ya, supaya algoritmanya YouTube itu mengenali dan memberikan banyak sekali kunjungan. Yang satunya bilang, oh yang penting kualitas, jangan tiap hari, nanti kamu burn out. Burn out itu artinya kebakar ya, terbakar karena terlalu lelah, stres memikirkan apa yang mau dibuat video setiap hari ya. Nah, ini namanya information overload. Jadi informasi itu bertabrakan karena kita belajarnya dari banyak orang, bukan dari satu orang. Mode belajarnya terlalu panjang, ya mungkin berhari-hari, tapi tidak ada satupun yang dilakukan. Makanya namanya information overload. Jadi informasinya itu overload, meluber, ya jadi banjir. Kalau sudah seperti itu, wah dia kayak keluar dari kepala kita seperti muntah informasi. Ya, mau makan lagi informasi, waduh udah neng, ya. Jadi kita harus berhenti ya, pada saat seperti itu kita berhenti dulu, istirahat dulu, ya, relax dulu, ya, jalan-jalan dulu, ya, lihat yang hijau-hijau dulu, ya, kumpul keluarga dulu, lalu pelan-pelan kita coba lakukan, ya. Jadi kita duduk tenang, lalu tuliskan ya apa yang kita sudah pelajari, ya, coba rangkai kembali, ya, brainstorming istilahnya, ya, keluarkan ide-ide yang sudah kita dapatkan, lalu hubung-hubungkan. Oh, berarti saya mesti begini, ya, bikin website misalnya. Oke, kemudian saya mesti menawarkan sesuatu. Ya, oh saya mesti bikin channel, oh kaitannya tuh seperti ini. Jadi Anda atur dulu, ya, karena informasi itu masuk banyak sekali dan dia kan tidak bersambungan gitu ya. Dari ini dapat, dari ini dapat, dari ini dapat. Ya Anda harus berhenti dulu, lalu Anda coba konek-konekkan dulu. Ya Anda brainstorming, Anda curahkan dulu apa yang Anda pelajari di kertas, ya tulis, lalu Anda atur sendiri. Ya karena dari siapapun kita belajar, ya. Di bisnis online yang paling penting adalah kita harus mengambil dari mana-mana, betul ya, kita belajar dari yang terbaik ya, tetapi kita tidak akan pernah sama seperti mereka. Kita harus mengambil apa yang kita pelajari, meramunya ya, menjadikan satu dengan pengalaman kita, karakter kita ya. Kita harus buat itu menjadi informasi kita dengan kelebihan kekurangan kita, lalu kemudian menyuguhkannya dengan informasi yang baru kepada orang di luar sana. Kita nggak akan pernah bisa mengambil informasi, mendapat informasi bagus, kemudian mengeluarkannya masih informasi yang sama. Nggak bisa. Harus dicerna dulu. Ya, harus kita tambahkan pengalaman kita. Ya. Oleh karena itu, tiap-tiap orang itu sebenarnya unik. Ya, tiap-tiap orang itu nggak ada yang sama. Jadi kalau kita fokus dengan apa pengalaman kita, ya keunikan kita, kelebihan kita, mestinya kita ini nggak ada saingannya. Karena memang tiap-tiap orang itu the best di bidangnya.
Karena nggak sama, pengalamannya itu beda-beda. Ya, belajarnya pun sama orang yang beda-beda. Jadi, yang kedua adalah yang harus kita hindari, kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang berbisnis online, yaitu information overload. Yang ketiga, ya, saya nulisnya nih cakar ayam. Ya, jadi tulisan saya kalau cepat itu kadang-kadang saya sendiri nggak bisa baca. Jadi saya harus benar-benar memperhatikan tulisan saya sendiri. Ya. Jadi yang ketiga adalah mereka kurang percaya ya dengan apa yang mereka lakukan. Sudah punya minder, nggak yakin kalau mereka bisa. Nah ini banyak yang mengalami seperti ini. Ya. Jadi sekalipun banyak orang-orang yang sukses di luar sana menjalankan bisnis online, ya, ada yang baru 5 tahun sudah sukses, ada yang baru 3 tahun gitu ya. Tetap butuh waktu, tetapi termasuk relatif cepat gitu. Nah, kadang-kadang kita sendiri itu dalam diri kita, di bawah sadar kita, itu nggak percaya kalau kita bisa. Ya. Jadi ketika orang lain bisa, kita belum tentu bisa. Belum tentu percaya kalau kita bisa. Ini bekerja di bawah sadar kita. Mungkin karena waktu masih kecil, ya, kita sering mendengar dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari guru kita, dari teman kita, ya bahwa kamu tuh nggak layak, ya, kamu tuh siapa, ya, kamu pikir kamu siapa, gitu ya. Kamu tuh loh enggak. Kamu tuh nakal, kamu tuh apa, dan seterusnya. Nah, ini menetap di kepala kita. Ya. Dan pada saat kita ingin menjalankan sesuatu, ya kita ingin sukses di bidang apapun, seringkali bawah sadar kita itu, kepercayaan diri kita yang lama, ya, itu menyabotase ya apa yang kita kerjakan. Ya kita sudah kerjakan, ya misalnya bisnis online, kita sudah mulai gitu, bikin website, kita udah action, kita sudah belajar dari orang lain, ya kita sudah dengerin video-video, kita mulai melakukan sesuatu, ya mulai bikin video misalnya, ya. Tetapi di bawah sadar kita nggak percaya kalau kita ini bisa sukses. Nah ini juga menghambatkan, ya. Oleh karena itu penting sekali bukan hanya belajar tentang bisnis online atau teknik-teknik gimana caranya bikin website, gimana caranya bikin landing page misalnya, bagaimana caranya bikin video, ya email marketing, gimana caranya bikin sales funnel, gimana caranya personal branding dan seterusnya, itu teknis, ya. Tetapi kita juga perlu belajar tentang mindset. Saya terus belajar tentang mindset orang-orang sukses, ya. Misalnya di channelnya Evan Carmichael, misalnya. Kalau di Indonesia dari Pak Tulus Moringin. Bukan hanya beliau jago marketing, ya, tetapi juga beliau jago mindset, ya. Bagaimana caranya orang itu bisa sukses lebih cepat, ya. Bagaimana orang bisa lebih percaya diri. Karena waktu di SMA beliau terkenal sebagai orang yang sangat minder dan pendiam dan kutu buku begitu ya, nggak ada suaranya, tapi sekarang beliau menjadi seorang pembicara. Nah, bagaimana beliau merubah dirinya? Ada juga misalnya Chandra Putra Negara, itu juga bagus sekali. Ya. Bahkan tidak membahas bisnis online, ya beliau hanya membahas tentang bisnis secara umum gitu ya. Padahal beliau melakukan secara online gitu ya. Beliau bisa dikatakan channel YouTube-nya sangat sukses. Ya. Tetapi beliau membagikan bisnis secara umum. Jarang sekali membahas tentang online, ya. Lebih ke mindset kaya, mindset sukses, ya mindset bisnis, marketing secara general, ya, bagaimana menjadi pemenang dan seterusnya, ya. Nah, dan ini penting sekali karena kadang-kadang kita nggak lihat ya, yang menghalangi kita ngerem di bawah sadar kita tuh mindset apa, itu nggak kelihatan. Pokoknya kita ingin sukses, ingin cepet kok. Selalu ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita balik lagi ke nol lagi, ya. Atau apa yang sudah kita kumpulkan hilang gitu. Selalu ada sesuatu yang terjadi yang menyabotase kesuksesan kita sehingga kita balik lagi dari nol lagi. Berbahaya kalau kita nggak bereskan. Ya kita bisa terus-terusan muter-muter seperti itu. Ya, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya ini berlaku untuk semua orang, bisa berlaku untuk saya juga gitu. Ya, jadi maka dari itu tiap-tiap kita itu punya PR-nya sendiri-sendiri. Kita harus perbaiki mindset kita sendiri-sendiri. Ya, kita harus belajar bukan hanya teknis, tetapi bahkan teknis itu kan orang yang menjadi pemenang di bidang apapun, sukses di bidang apapun. Teknisnya itu cuma 15%. Karena begitu tahu teknisnya, sisanya cuma diulang-ulang lagi sampai ahli kan. Nah, lalu yang 85% itu lebih ke mindset. Jadi kalau orang mindsetnya nggak tepat, ya mindsetnya nggak pede, nggak yakin dia bisa sukses, sekalipun sudah dikasih teknisnya, ya sudah ada guru yang ngajarin, sudah punya mentor yang bagus, sudah ada strategi yang tepat, dia nggak melakukan cukup, ya dia nggak gampang kecewa, ya. Dia mudah putus asa gitu ya, tidak bisa melihat sisi positifnya, sering down misalnya, ya nggak mudah mengalami penolakan, ya kalau ditolak itu bisa sakit hati misalnya seperti itu ya, aduh ya kok ada di video saya ada yang komen misalnya bullshit lah dan seterusnya, itu masuk ke hatinya, percaya dirinya rapuh, ya citra dirinya rendah. Nah ini berlaku untuk siapapun,
Ya, saya dulu waktu SMA adalah orang yang minder. Makanya kenapa saya suka baca buku, ya suka nonton video-video, audio-audio. Waktu di MLM itu saya banyak sekali belajar dari buku, kaset, dan pertemuan waktu itu. Ya, belakangan menjadi buku CD dan pertemuan. Belakangan menjadi buku MP3 dan pertemuan. Nah, itu bisa membantu kita menginstal mindset sukses di kepala kita. Yang berikutnya adalah action, action, action. Ya, jadi penyebab kenapa orang belum sukses di internet yang keempat adalah karena mereka lupa. Ya, jadi orang-orang yang cepat suksesnya itu adalah orang yang benar-benar sadar bahwa tanpa action tidak ada yang terjadi. Jadi yang nggak sukses-sukses ini belajar terus, ya. Waduh, terus cari informasi, ya. Dan orang-orang seperti ini di hidup kita banyak loh, ya. Bukan hanya di bisnis online, ya. Di luar sana juga banyak yang seperti itu. Mereka belajar dari mana-mana, pergi ke seminar macam-macam. Ya, saya nggak bilang siapa namanya, tetapi ini berlaku untuk siapapun, termasuk saya. Saya suka banget belajar gitu. Ya, tapi untuk melakukan itu nggak banyak yang dilakukan. Ya, belajarnya 100, melakukannya baru 3 hari kemudian. Atau belajarnya 1 bulan, baru kemudian setelah semuanya kita merasa siap gitu ya, dapat informasi banyak sekali, oh baru nyambung ya, baru mau mulai melakukan. Padahal pada saat kita melakukan, pada saat kita action, itu kita akan lebih cepat belajar. Ya, kita akan menemukan kesalahan-kesalahan yang lebih cepat, sehingga kita bisa perbaiki dengan lebih cepat. Kalau kita tidak lakukan, ya, hanya belajar aja, tidak benar-benar paham sebenarnya. Ya, tidak benar-benar terjadi feedback. Ya, jadi cuman habis ini begini, oke, teorinya habis ini begini, begini, terus kita begini, begini, hanya secara teori saja. Ya, tidak dipraktikkan. Ketika kita praktekkan, baru kita benar-benar, oh itu maksudnya. Ya, oh maksudnya seperti itu. Ya, oke, itu yang keempat, action, action, action. Ya, apapun yang Anda pelajari, jangan terlalu banyak belajarnya, pause dulu. Ya, jadi kalau misalnya videonya 2 jam, begitu Anda dapat ide yang bagus, pause dulu videonya, lalu kemudian praktekin. Dikit aja, ya, praktekin apa gitu yang bisa Anda praktekkan. Ya, habis itu nonton lagi. Ya. Oke, terus dapat sesuatu, ya dapat ide, pause dulu, praktekin lagi. Ya. Kelihatannya mudah ya ngomongnya. Ya, saya juga termasuk orang yang suka sekali belajar, ya, dan kadang-kadang terlalu asik belajar dan kurang action. Ya, jadi mari kita sama-sama perbaiki ya. Oke, kemudian tidak mengandalkan yang di atas. Ya, kelima. Ya, tidak mengandalkan yang di atas. Ya, jadi orang sukses di bisnis apapun, ya, mau di olahraga, mau di pemerintahan, mau di manajemen, mau di perusahaan begitu ya. Di bidang apapun, ya di bidang spiritual, misalnya di bidang suka atau nggak suka, ya, ada faktor X. Ya, saya dulunya nggak menyadari ini. Kenapa ya? Kok saya, ya seperti yang tadi saya bilang, sudah sukses, ya, habis itu balik lagi. Atau mau suksesnya ini kok nggak gampang gitu, nemukan jalannya, benang merah. Kita bisa agak merinding ya, karena ada faktor lain gitu, ya, yang menentukan sukses kita. Ya, ketika saya kemudian mengikut sertakan Tuhan, ya spiritual, ya, bahkan secara sengaja mencari Tuhan sebagai sumber dari segala-galanya, pencipta langit dan bumi. Ya. Kita lo mau sukses, sedangkan yang punya sukses lo dia. Ya, kita mau mobil, mau rumah, mau uang dan seterusnya, mau gaya hidup yang lebih baik lo. Yang bikin kita lo dia, ya. Yang bikin uang lo dia. Ya. Jadi nggak gampang, ya. Saya pernah di satu posisi, wih, ya, yang penting saya sukses, saya dapat uang, ya. Ini bisnis lebih dulu, gitu ya. Tuhan tuh nomor sekian, gitu. Bahkan keluarga tuh lebih penting, ya. Tuhan itu nomor 3, nomor 4, gitu. Bahkan sama sekali nggak ibadah, ya, nggak baca firman misalnya, ya, nggak ke persekutuan doa apapun lah, ya, nggak meditasi mungkin, nggak berdoa tiap hari. Kita nih gampang sekali terjebak atau tergelincir dengan tidak mengikut sertakan Tuhan. Apalagi saya termasuk orang yang tipe orang yang fokus. Ya, kalau sudah melakukan sesuatu ya udah sesuatu aja. Ya. Bisnis ya bisnis dulu gitu. Ya nanti spiritual nyusul gitu. Wah ini Tuhan nggak mau sebenarnya, ya. Dia ingin dia prioritas pertama. Karena dia yang, kalau dia mau kasih, dia bisa kasih banyak sekali. Kalau dia nggak buka pintunya, ya kita mau jebol pintunya nggak bisa. Ya kita mengandalkan kekuatan sendiri, mencari rahasianya gitu kan. Nggak ketemu-ketemu gitu. Ya begitu kita menyerahkan diri, berserah, udahlah,
saya tidur aja dulu, ya. Besok pagi, luar biasa, kok gampang sekali gitu. Tiba-tiba, dapat ide sesuatu yang, semuanya terbuka, ya. Nah, ini karena penyertaan yang di atas, ada faktor X. Kemudian yang berikutnya, ya, tidak punya mentor atau strategi yang tepat. Ya, jadi banyak sekali ya yang menjalankan bisnis online. Ya, termasuk saya, ya, di awal-awal nggak pernah punya mentor pribadi, ya, untuk diajak ngobrol. Ya. Setiap dari kita ini punya kelemahan di bidang tertentu. Nah, seperti sekarang saya punya sahabat yang Pak Gede Setia, ya, di beda kota, ya, tapi sama-sama di Bali. Dan dia kuat sekali di desain, ya, kuat sekali di teknis. Sementara saya nih suka marketing banget gitu, promosi banget, suka datangin traffic yang banyak gitu kan. Tapi di desain, di teknis, saya merasa bahwa saya tidak terlalu kuat di situ. Sementara kebetulan beliau ini orang yang desainnya bagus, ya, teknisnya oke, beliau mengerti hal-hal yang kecil-kecil ya, seperti plugin, ya, seperti bagaimana menginstal sesuatu, ya. Pokoknya hal-hal yang berbau teknis itu beliau suka, beliau bisa, cepat sekali ngerti. Tapi secara marketing juga beliau jago, ya. Nah, ini beliau percaya diri, beliau bukan orang yang minder. Sekarang saya melangkah bersama dia, sebelumnya sudah kenal lama sekali. Sekarang beliau salah satu orang yang sukses di email marketing di bisnis online, ya. Nah, sehingga sekarang kita belajar bersama-sama, ya. Dia menjadi mentor saya dalam beberapa hal tertentu, ya. Tapi saya juga punya kelebihan, ya. Jadi sama-sama, ya. Nah, ini contoh ya. Kalau Anda nggak punya orang yang diajak bersama, ya, Anda nggak kenal orang yang sukses secara pribadi, Anda nggak bisa nanya secara pribadi, bahkan nggak bisa bertemu, kemungkinan besar suksesnya Anda nanti bisa jadi lama. Ya, jadi cari mentor, orang yang cocok dengan gaya Anda, gitu, yang Anda suka. Di internet banyak, ya. Lalu beli produk-produknya dan minta akses secara pribadi. Ya, dalam arti apakah lewat WA, lewat email, lewat ketemuan, gitu ya. Sehingga Anda bisa lebih cepat sukses. Kemudian strategi. Ya, ini juga penting ya. Jadi bisnis sukses di bisnis online itu ada strateginya. Ya. Ada blueprintnya, ada petanya. Ya, ada urut-urutannya, ada step-stepnya. Ya, kalau kita tahu blueprintnya, gampang ya ternyata. Habis ini pertama begini dulu, ya, misalnya video dulu, ya, bikin channel, bikin video, kemudian nanti kita memberikan sesuatu, ya, gratis, memberikan value, ya, videonya sudah memberikan value, lalu kita memberikan free report atau checklist atau apapun, ya, atau video gratis dan sebagainya, supaya kita bisa mendapatkan nama dan emailnya. Lalu kita membuat yang namanya landing page, ya, untuk apa? Landing page itu seperti website gitu, satu halaman yang memberikan sesuatu dan menangkap nama dan email traffic, ya, seperti yang ada di bawah video ini, ya, ada, ya, inkusuma.com. Nah, ketika orang memasukkan nama dan emailnya, mereka masuk ke autoresponder misalnya. Lalu, gift yang kita janjikan terkirim. Ya, mereka dapat sesuatu dari kita lagi. Nah, itu itikat baik. Di internet, itu orang banyak yang nggak kenal kan sama kita. Jadi kita membuat video itu untuk membangun itikat baik. Video itu alat untuk membangun trust yang paling hebat. Karena Anda langsung bisa lihat wajahnya, ya, gaya bicaranya, karakternya, sikapnya, itu semua nggak ada yang bisa ditutup-tutupin kalau video. Urut-urutannya itu harus jelas, ya, strateginya itu ada SOP-nya istilahnya, ya, prosedurnya gitu. Untuk sukses di online itu sebenarnya caranya itu sudah ditemukan sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita nggak tahu, kita muter-muter. Coba ini belum berhasil, coba itu belum berhasil, coba teknik ini nggak jalan gitu kan. Padahal sudah ada orang yang berhasil, sudah ada strateginya sebenarnya. Karena bisnis online ini sudah sejak tahun 90-an ya. Jadi sudah dibilang tua sekali juga enggak. Ya, sebenarnya sudah banyak orang-orang yang sukses di dunia. Ya, sudah ketahuan sebenarnya caranya. Kurang lebih itu aja ya. Ya, misalnya kalau disingkat ya, harus bisa mendatangkan traffic, mungkin lewat video, mungkin menulis di blog, ya, mau bikin konten. Lalu mau menangkap daftar nama, ya, atau membangun list atau database, itu penting sekali. Ya, di bisnis apapun kita perlu membangun database. Lalu perlu membangun hubungan dengan orang yang ada di dalam database kita. Nah, ini perlu email marketing atau perlu autoresponder. Nah, istilah-istilah yang Anda belum tahu, santai aja. Nah, pelan-pelan nanti Anda akan semakin mengerti. Kemudian, tanpa ada yang dijual, kita nggak akan pernah dapat uang. Jadi, kalau digital marketer murni, ya, yang nggak punya produk fisik, maka mereka perlu menciptakan offer atau produk informasi, atau menjualkan produk informasi orang lain.
Nah, jadi Anda bayangkan sebenarnya simpel sekali, cuma perlu 4 hal ini. Traffic, dapat subscriber, kemudian membangun relationship ya lewat hubungan lewat email atau lewat video ya secara konsisten, kemudian menawarkan sesuatu supaya terjadi penjualan. Namanya bisnis. Nah, oke, jadi perlu ada mentor, perlu ada strategi yang tepat. Ya, kalau Anda pengen tahu strateginya seperti apa, atau Anda mencari mentor, Anda merasa cocok dengan saya, ya Anda isikan nama dan email Anda di bawah video ini, ada alamat website saya. Anda subscribe, ya, supaya kita bisa terus terhubung. Karena Anda bisa leverage pengalaman saya yang sudah begitu panjang, ya, pembelajaran saya yang begitu banyak selama ini di bisnis online, ya, itu Anda bisa leverage supaya Anda nggak melakukan hal yang sama. Kemudian yang terakhir, ya, jadi mereka tidak punya why yang kuat atau yang jelas. Ya, jadi kalau kita mau sukses di bidang apapun, kita harus punya why-nya. Ya, why yang jelas. Kenapa kita perlu sukses di bisnis online? Why-nya apa? Contoh, misalnya kalau saya, supaya saya bisa kerja di rumah. Supaya saya nggak terikat dengan siapapun. Ya, saya nggak perlu bangun pagi, pergi ke kantor, atau buka toko. Saya nggak punya toko. Jadi, artinya saya bisa tidur jam berapapun. Dan saya juga ingin membangun passive income. Ya, dalam arti, ya dari awal dulu sampai sekarang pun, ya terus ya berusaha membangun passive income. Bisa dapat uang dengan nggak kerja lagi tapi tetap masih dapat uang, itu dua hal yang berbeda. Ya, kerja keras dengan kerja pintar ini dua hal yang berbeda. Nah, sekarang saya persis mengerti ya bagaimana caranya saya bisa membangun satu sistem bisnis ya di internet yang ketika saya bangun, contoh video seperti ini. Ya, ketika video ini sudah dibuat, video ini akan terus-menerus cuap-cuap dengan atau tanpa saya. Website-website yang saya bangun seperti di bawah video ini itu adalah sistem. Ya, ketika saya sudah buat sekali, email-email yang sudah disiapkan, ya, kemudian produk yang akan dibuat, itu semua akan berjalan secara otomatis nantinya. Artinya, sudah ada sistemnya. Saya ingin nggak terus-terusan kerja keras. Ya, saya ingin pensiun lebih muda, misalnya. Saya ingin punya waktu lebih banyak dengan orang-orang yang saya cintai. Itu why saya. Mungkin why Anda itu adalah putra-putri Anda. Mungkin istri Anda why. Mungkin orang tua Anda why. Why Anda adalah Anda tidak mau di akhir hidup Anda menyesal. Kenapa kok Anda dulu nggak coba dengan serius? Kenapa Anda dulu nggak sukses dengan lebih cepat? Supaya Anda bisa menua dengan cukup. Ya, cukup uang, cukup waktu, ya, cukup tenaga, cukup jalan-jalan, ya cukup segalanya. Ketahui why Anda dengan jelas, ya supaya Anda lebih ngotot, ya lebih, saya harus sukses ya. Ya nggak bisa nggak. Tuhan tolong saya, gimana caranya ya? Karena saya nggak bisa nggak dapetin why saya. Tuhan kenapa kok sulit? Ya. Pada saat tidur, ya Anda libatkan Tuhan gitu kan, Anda berdoa, bukan hal aneh kalau besok paginya tiba-tiba Anda dapat jawaban, ya semua dibukakan, Anda ketemu orang-orang yang tepat, Anda ketemu video yang tepat. Karena nggak ada yang kebetulan ya. Jadi why Anda harus cukup besar, ya. Karena kalau nggak ngalamin kegagalan sedikit, information overload sedikit, ya ngalamin penolakan sedikit, Anda langsung kecewa. Lalu, udah nggak online-onlinean deh, ya. Karena Anda nggak jelas why-nya, nggak cukup kuat why-nya. Ya, jadi ini harus Anda pupuk terus, kenapa Anda bisnis online. Ya, untuk siapa? Ingatkan diri Anda terus. Jika Anda suka, ya jangan lupa subscribe, klik like, berikan komen, ya. Anda dapat sesuatu yang mana yang cocok dengan Anda dari 7 itu, ya. Dan jangan lupa isikan data Anda di website yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di video yang lain, salam dahsyat.